Selanjutnya, makom makrifat inilah makom destinasi terakhir. Makom makrifat. Apa makrifat? Mengenal. Mengenal Allah. Yang paling tinggi ini ilmunya makrifat. Yang paling tinggi makrifat mengenal Allah. Bahkan yang paling rendah pun awalnya juga harus makrifat juga. Sebagaimana kata Rasul, awaludin ma'rifatullah. Jadi makrifat ini dari awal sudah berangkat di syariat yang makrifat, torikatnya pun makrifat, sampai nanti puncaknya pun makrifat. Nah, di situ sudah nyata baginya Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi. Pikirkan tentang ciptaan Allah, jangan pikirkan tentang zat Allah. Udah masuk dia ke situ. Tidak ada yang tahu waktunya kapan. Yang kedua, di mana mati, tidak ada yang tahu. Yang ketiga, keadaan apa dia mati, itu pun tidak ada yang tahu. Kita tidak ada yang tahu kapan kita mati. Di dalam syariat, torekat, dan hakikat. Tetapi sampai di marifat kita tahu. Nah, di batas syariat, di batas torekat, di batas hakikat kita tidak tahu kapan kita mati, di bumi mana kita mati, dalam keadaan kayak mana kita mati. Tapi kalau masuk ke dalam, sudah sampai ke marifat, maka semua itu bukan rahasia lagi. Bukan rahasia lagi. Kayaknya matinya di sini. Tapi untuk dia, kayaknya sekian lagi. Kayaknya seperti itu. Kenapa? Ketika sudah sampai ala kepada pengetahuan makrifat, udah hasil, Allah nggak berahasia lagi dengan hambanya. Rahasia itu kalau kita masih jauh dengan Allah, masih berjarak dengan Allah, itu rahasia. Tapi kalau orang sudah menyatu dengan Allah, sudah masuk ke dalam majelisnya Allah, itu tak ada rahasia lagi. Karena dia sudah berhubungan dengan Allah, bukan hubungan antar kewajiban saja, bukan. Dia berhubungan dengan Allah, sudah lewat batas itu. Dia sudah tahabbah, lebih lagi daripada tahabbah lagi. Ada satu konsep tahabbah. Makrifat ini di atas tahabbah lagi ini. Tahabbah itu artinya kasih-kasihan, saling mencintai. Ada orang tasawuf yang berkonsep tentang tahabbah kepada Allah, berhubungan kepada Allah dengan rasa cinta dan dicintai. Dia mencintai Allah dan Allah mencintai. Jadi hubungan mereka, hubungan saling cinta. Hakikat makrifat di atas itu lagi. Lebih tinggi lagi daripada itu. Inilah makom yang dicari, dituju oleh orang-orang tasawuf. Mudah-mudahan kita yang mengaji ini, di akhir hayat kita, Allah sampaikanlah ke makom itu. Sampai kita ke makom ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benar Allah. Kalau sudah sampai ke ma'rifatullah, nggak ada lagi yang berbohong. Nabi pernah menjelaskan dalam salah satu hadis, bahkan ini hadis kudusi, seandainya seseorang itu mimpi bertemu dengan aku, kata Nabi, maka orang itu sesungguhnya bertemu dengan aku. Seandainya seseorang hamba itu mimpi bertemu dengan Allah, maka sesungguhnya benarlah dia bertemu dengan Allah. Apa kata Nabi? Karena setan tidak bisa menyerupai aku dan Allah. Kalau kita mimpi ketemu kakek kita, bisa jadi itu setan yang menjelma. Kita mimpi sipolan-sipolan, itu bisa jadi bukan sipolan. Tetapi kalau seseorang mimpi bertemu dengan Rasul, kata Rasul, itu aku, katanya. Karena setan, iblis nggak bisa menyerupai aku. Dan kalau orang pun mimpi bertemu dengan Allah, maka betul orang itu bertemu dengan Allah.
Karena iblis, setan tidak bisa menyerupai Allah. Demikian kata Rasul. Jadi kalau udah sampai di makom makrifat, tidak ada lagi yang bisa berbohong. Semuanya sudah transparan. Tidak ada lagi samar-samar. Kalau kita masih di syariat, masih banyak yang samar. Kita masih masuk di tarekat, masih banyak yang samar. Tapi kalau kita sudah sampai di makom makrifat, semuanya sudah terbuka dengan jelas. Tidak ada lagi. Tirainya sudah dibuka. Tirainya sudah dibuka. Red gitu. Kalau kita masih di syariat, tirainya belum dibuka. Bisa nengok? Bisa. Tapi mana yang bisa ditengok? Yang bisa ditengok, yang bisa dilihat itu sebatas tirai. Dari sini sampai tirai saja. Belum bisa menembus karena tirainya belum dibuka. Kalau kamu sudah sampai ke makam hakikat, maka tirainya sudah dibuka, red, udah dibuka. Macam mana nggak nampak? Nampaklah, sudah dibuka sama yang maha membuka. Sudah dibuka oleh yang maha kuasa. Sudah dibuka Allah dengan sebenar-benarnya karena dia sudah melampaui semua kelas-kelas dan tahapan tadi. Tapi sampai ke situ ujiannya nggak ringan. Bukan enak mencapai ke situ. Mampu enggak dia mengamalkan apa yang dia ceramahkan, apa yang dia sampaikan kepada orang itu. Bukan sekedar ceramah, bukan sekedar menyampaikan. Mampu enggak dia mengamalkannya, baru dia bisa masuk ke situ. Maka bagi dia adalah rahman Allah kepadanya. Ujian itu bukan kesulitan, tapi rahman Allah untuk menaikkan dia ke dalam kelasnya. Walaupun mungkin dalam pandangan orang dia salah, dalam pandangan orang dia keliru, tapi dia enggak peduli dengan itu. Karena dia mencari pandangan Allah pada dirinya, bukan pandangan manusia. Dia mau dibenarkan Allah, bukan mau dibenarkan manusia. Manusia tidak mau membenarkan dia, manusia menyalahkan dia. Asal jangan satu zat Allah yang menyalahkan dia. Itulah dia baru sampai dia ke makam ma'rifatullah.